Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cubit. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat penilaian online dengan Google Form. Langsung saja kita buka browser. Kita gunakan Google Chrome ya, karena akan lebih smooth dan lebih lancar. Langsung saja setelah Chrome terbuka, kita langsung menuju ke titik 9. Lalu kita pergi ke formulir. Dan perlu diketahui di formulir ini ada dua manfaat. Yang pertama, formulir biasa hanya mengumpulkan respon. Yang kedua, sebagai kuis. Nah, sebagai kuis ini kita bisa membuat penilaian secara otomatis. Oke, kita langsung saja pilih kosong ini, atau kuis kosong juga tidak masalah. Karena kita belajar, mungkin kita lebih bagusnya pilih yang kosong ya. Pilih kosong. Lalu setelah terbuka di sini kita langsung membuat judul. Misalnya ini adalah penilaian akhir semester 2 misalnya, tema 6 SDN Penda 1 misalnya. Terus di deskripsinya bisa kita kasih penilaian akhir semester, kelasnya kelas berapa, kelas 5 SDN Penda Tapel 2122. Nah, setelah ini kita kasih nama file ini di bagian ini di pojok kiri atas. Ketika diklik, sebenarnya langsung sama dengan judul di sini ini ya. Dibiarkan seperti itu juga tidak apa-apa, atau diubah juga tidak apa-apa. Oke. Sebelum lanjut, kita harus ingat karena ini akan dibuat sebagai kuis yang akan menilai secara otomatis, kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung pergi ke setelan di sini ya. Di bagian atas ini, ke setelan. Terus di bawahnya ada jadikan ini sebagai kuis, ini harus diaktifkan. Oke. Nah, di sini ini kita harus pilih yang ini yang nanti. Di list nilai ini kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Terus kita geser ke bawah. Ini sebaiknya kita matikan semua agar siswa tidak bisa melihat jawaban benarnya setelah mereka menjawab. Terus nilai poin ini kita kasih 1 saja, tidak apa-apa. Terus jawaban kita klik untuk membuka. Kumpulkan email ini sebaiknya nyala, karena kalau dimatikan yang rilis nilai ini tidak bisa pilih yang nanti. Jadi ini dinyalakan, artinya semua siswa harus memasukkan alamat email walaupun itu bukan alamat email dari belajar.id. Dan ini kita matikan. Oke. Terus batasi jawaban ini juga biarkan mati aja. Tapi kalau mau dinyalakan berarti setiap satu email hanya bisa menjawab 1 kali. Itu. Terus kita geser ke bawah. Ini kita matikan. Geser lagi ke bawah. Sepertinya ini sudah oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan. Balik lagi ke pertanyaan. Nah, di bagian ini, teman-teman, di bagian ini kita akan memasukkan nama siswa. Nama siswa ini siswa tidak perlu mengetikkan karena langsung kita sediakan. Caranya kita ketikkan di sini nama siswa dalam kurung pilih. Siswa itu tidak perlu menulis namanya, tapi langsung memilih nama dia sendiri. Tujuannya adalah kalau ini ada beberapa form yang dikerjakan, maka itu akan sinkron ya, nama-namanya sama. Karena kalau dibiarkan menulis sendiri, otomatis siswa kadang ada nulis yang nama panggilan saja, terus besar kecilnya kadang berbeda dan lain sebagainya. Kita akan ambil data siswa dari Google Drive.
yang sudah disediakan. Kita cari dulu siswa. Ini langsung kita copy saja dari sini, dari atas terus ke bawah. Kita copy saja, Ctrl C atau salin. Lalu kita balik lagi ke form. Di sini kita pastekan, klik kanan, paste atau tempel, dan langsung di sini langsung muncul ya. Nah, teman-teman, di sini kita harus memilih pilihan ganda atau drop down. Drop down ini nanti akan menciut ya, ketika diklik pilih baru nanti akan terbuka gitu. Oke, nama ini sudah. Kita akan melanjutkan dengan nomor absen. Tapi sebelumnya kita lihat di sini ada kunci jawaban ya. Ini kita bisa abaikan saja. Poinnya ini bisa kita nolkan saja agar nanti tidak mengganggu ya terhadap skor maksimal. Selesai. Terus kita akan menambah nomor absen. Kita akan mengumpulkan pertanyaan nomor absen. Dan nomor absen ini kita akan pilih yang jawaban singkat. Oh ya, sebelum lanjut lagi, di sini ini fitur ini wajib diisi, ini sebaiknya dinyalakan. Kenapa? Agar ini tidak bisa dilewati oleh siswa kita. Ini juga dinyalakan. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini karena nomor absen itu adalah angka, kita harus memvalidasi dengan cara klik di pojok bawah ini titik 3, klik kemudian validasi jawaban. Nah, di sini nanti jawabannya harus berupa angka. Angka itu bisa kita format lagi apakah hanya bilangan bulat atau bisa juga kalau siswa kita hanya 22, ini bisa kita dikasih sesuatu kondisi atau semacam pengaturan gitu, kurang dari 23 misalnya gitu, atau kurang dari 24. Terus teks kesalahannya kalau memasukkan lebih dari 24, angka harus di bawah atau harus kurang dari 24 tuh. Oke, ini juga dimatikan poinnya agar tidak mengganggu ya, dinolkan saja. Terus selesai. Nah, ini sudah untuk bagian yang pertama, bagian judul, identitas, dan nomor absen. Nah, kita akan membagi form ini untuk beberapa bagian. Yang pertama bagian identitas, yang kedua bagian untuk soal pilihan ganda. Oke. Kita langsung akan menambahkan bagian. Caranya adalah klik ini ya, di bagian samping ini, di paling bawah klik. Nah, di sini langsung muncul bagian 2 dari 2. Di atas ini bagian 1 dari 2. Kita balik ke bagian 2. Ini langsung kita ubah judulnya menjadi pilihan ganda. Oke, lanjut. Deskripsi boleh kita tambahkan sesuai keperluan. Kalau saya biarkan saja. Lalu kita klik tambahkan untuk menambahkan soal atau pertanyaan. Di sini ya, klik dan di bawahnya langsung muncul. Misalnya kita mau membuat soal pilihan ganda. Nah, di sini bisa kita ketik manual di sini atau bisa copy pastekan dari soal yang sudah ada. Saya akan mencoba mengetikkan secara manual. Misalnya sila dalam Pancasila berjumlah titik-titik. Pastikan di sini pilihan ganda karena ini adalah pilihan ganda. Terus di bawahnya ini kita langsung masukkan jawaban atau opsinya. Misalnya yang pertama 2. Terus tinggal enter saja ya untuk ke opsi berikutnya 3, 4, dan 5. Jadi sila dalam Pancasila berjumlah titik-titik. Siswa akan memilih salah satu dari 4 jawaban ini. Nah, di sini selanjutnya adalah memilih kunci jawaban.
di sini, klik kunci jawaban, skornya 1. Kalau benar 1 maksudnya, terus kuncinya yang mana? Yang 5. Oke, sampai di situ klik selesai. Dan pastikan ini aktif, wajib di sini harus aktif. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya tinggal kita tambahkan pertanyaan. Kita akan mencoba menambahkan foto ya. Menambahkan foto. Lambang atau gambar di bawah ini sesuai sila ke titik-titik. Kita akan cari gambar di sini. Ini ada tanda gambar di sini, kita klik. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengunggah dari komputer atau bisa juga dari kamera, dari link, dari foto. Foto ini aplikasi di ini ya, di ponsel kita. Terus dari Google Drive, atau kita bisa mencari langsung di Google. Misalnya gambarnya orang sembahyang ya, sholat. Oke. Ini mungkin. Lalu kita sisipkan gambar di bawah ini sesuai sila ke, kita nggak pakai angka, mungkin 1 ya. Di opsinya langsung kita tambahkan opsi berikutnya 2, tekan enter saja, 3, 4. Oke, 4 saja. Lalu kita masukkan kunci jawabannya, kunci jawaban sesuai sila berapa ini? Sesuai sila ke 1. Skornya berapa? 1. Oke, sudah benar. Lalu klik selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk bagian berikutnya, ini jangan lupa dinyalakan. Bagian berikutnya kita akan menambahkan bagian lagi untuk soal isian. Nah, di sini kita masukkan isian. Lalu kita masukkan lagi soalnya dengan cara menambah plus di sini. Klik plus. Oke, misalnya kita mau menambahkan muatan IPA. Kita langsung ketikkan saja. Misalnya tulang disebut sebagai organ titik-titik karena tidak bisa bergerak sendiri. Misalnya, maka di sini pilihannya adalah jawaban singkat. Terus kita masukkan kunci jawaban. Karena isian, maka skornya kita naikkan menjadi 2. Terus di sini kunci jawabannya masukkan di sini pasif ya. Pasif huruf kecil semua, lalu kita tambahkan pasif dengan P besar, lalu kita tambahkan pasif kapital semua. Kenapa harus seperti ini? Karena bisa jadi siswa itu menulis dengan berbagai macam model penulisan. Dan kalau salah satu huruf saja, maka itu tidak terdeteksi sebagai jawaban benar. Maka kita menyiapkan kunci jawaban itu secara beragam. Triknya seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita klik selesai. Ini wajib diisi. Nah, berikutnya ini kita kenalkan fungsi-fungsinya. Ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Ini kalau kita mau mengimpor pertanyaan dari form lain. Terus yang ini untuk menambahkan judul atau deskripsi. Misalnya kita butuh sebuah paragraf, misalnya bahasa Indonesia, kita butuh sebuah paragraf. Ini bisa kita menggunakan ini. Atau
Yang ini untuk menambahkan gambar. Terus yang ini adalah video. Saya contohkan ya, misalnya kita butuh sebuah paragraf gitu. Untuk pertanyaan nomor 2 misalnya. Di isian kita tambahkan judul dan deskripsi, klik. Misalnya perhatikan paragraf berikut. Paragrafnya bisa diletakkan di sini. Misalnya ini kita ketikkan sebuah paragraf, terserah, bisa di copy pastekan dari mana saja. Terus ini kan belum apa-apa, ini hanya sebuah paragraf. Misalnya saya ambilkan aja ya, misalnya dari sebuah berita. Oke. Misalnya dari berita. Saya ambil satu paragraf saja. Misalnya soal bahasa Indonesia ya, kita masukkan di sini. Nah, terus ini tidak ada apa-apanya, ini tidak bisa dinilai karena ini hanya sebuah stimulus kalau dalam soal hot ya. Lalu kita tambahkan. Nah, baru di sini kita tambahkan sebuah soal. Misalnya ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik. Sama juga kasusnya kalau kita mau menambahkan foto dan seterusnya. Kalau tidak mau dimasukkan di batang dari soal itu sendiri. Dan untuk pertanyaan yang uraian, Bapak Ibu bisa pilih yang paragraf. Misalnya untuk bagian ketiga, ini mau kita isikan dengan uraian, lalu kita tambahkan soalnya. Misalnya jelaskan dampak globalisasi. Nah, di sini harus memilih paragraf, walaupun secara otomatis dia mendeteksi ya bahwa ini adalah soal paragraf. Oke, kuncinya kita buat naik lagi menjadi 4. Ini wajib diisi. Dan yang membedakan Bapak Ibu, soal uraian itu bukan tidak bisa, akan kesulitan dinilai secara otomatis. Yang paling mungkin digunakan untuk penilaian otomatis adalah isian dan multiple choice atau pilihan ganda. Oke, mungkin sampai di situ saja. Anggap saja ini sudah mewakili 3 jenis soal: pilihan ganda, isian, dan uraian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membagikan link dari soal ini atau dari form ini? Kita pergi ke kirim, klik kirim. Terus di bagian kirim ini ada di sini sebuah simbol link. Kita klik link di sini. Dan ini adalah link yang kita bisa bagikan. Bisa diperpendek juga linknya. Kita klik yang ini. Nah, kemudian ini kita salin. Setelah disalin, ini bisa kita langsung bagikan ke grup WhatsApp di sekolah masing-masing untuk dikerjakan. Tapi ingat, ketika membagikan ini harus dipastikan jamnya jam berapa. Nanti untuk video lebih lanjut kita akan bahas bagaimana cara ngatur dikasih token atau dikasih batasan waktu. Jadi misalnya ini link ini kita bagikan malam hari, terus masih mau dikerjakan esok hari, sehingga ini bisa diatur agar form ini baru bisa dibuka kalau sudah pas waktunya. Nah, begitu untuk rencana video selanjutnya. Sementara ini dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Subaidi Cubit. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.